Saya ini mendapatkan pesan dari dua teman saya. Yang pertama adalah Pak Bom Bom, dan yang kedua adalah teman saya juga, Bang Edis TV. Kalian sudah dengar bahwa dia punya dua teman, satu Edis, satu Pak Bom Bom. Artinya karena dia berteman, maka dia tidak bisa bersifat objektif, harus subjektif. Makanya ulasan beliau ini membenarkan Pak Bom Bom dan membenarkan Edis. Inilah yang dinamakan iman leteung. Kalau memang dia mendukung Edis, dukung aja, salahkan Pak Bom Bom, kasih argumen. Kalau dia mendukungnya Pak Bom Bom, salahkan Edis, kasih argumen. Tuhan yang berencana, iblis yang menyukseskan. Kalau iblis menyukseskan, jadi buat apa iblis dihukum, kawan? Kalau sang debater tetap pada pendiriannya, iblis ingin membatalkan penyalipan. Makanya ini saya kirim ke Bang Edis. Berbeda saya bilang, Bang Edis mesti perhatikan data-data ini juga. Dan kelihatan Bang Edis menyambut baik apa yang saya sampaikan. Ya, beliau berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Katanya Edis menyambut baik. Dalilnya ini kan ditolak Edis. Yang tadi dibilang ini banyak ayat mengatakan bahwa ini rencana Tuhan, begini bogono. Dia balikkan lagi dengan lidah yang sama, bibir yang sama, isi kepala yang sama. Yang tadi dia bilang itu rencana Tuhan, dia balik lagi, kawan, rencana iblis. Dasarnya apa, kata dia? Lukas 20 ayat 3, bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas. Iblis masuk ke dalam diri Yudas bukan untuk menyalibkan Yesus. Sudah jelas ayat itu, untuk mengkhianati Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus bisa dibunuhnya agar tidak mati di kayu salib. Makanya dibawa ke mahkamah agama untuk mencari dosanya. Apabila dosanya ditemukan, maka Yesus akan dihukum mati oleh mahkamah agama. Mahkamah agama apakah akan mengeluarkan hukuman salib? Enggak. Karena pada saat itu hukuman salib hanya berlaku untuk orang Romawi karena dia penguasa. Edis dengan Lelia Miron kan sama kalau bicara, palecem. Mulutnya itu manis tapi berbisa. Sang debater semprot habis Edis TV, Elia Miron, dan Pendeta Mel Atok. Tidak ada rencana iblis dalam penyaliban Yesus. Ulasan dari sang debaters ini cukup panjang dan dapat membuka data-data Alkitab yang jelas menunjukkan, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali andil iblis dalam penyaliban Yesus yang diutus Bapa sebagai penyelamat bagi manusia berdosa. Untuk itu, silakan menonton sampai tuntas. Kalian sudah mengenal Pak Mel Atok. Kita tampilnya Mr. Mel Atok. Saya lanjutkan aja sini ya, langsung saya play. Pasal 10 ayat 11, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kawan-kawan semua, sahabat semua, sesuai dengan judul yang ada, saya ini mendapatkan pesan dari dua teman saya. Yang pertama adalah Pak Bom Bom, ya, beliau seorang TikTokers juga, yang juga sering menyampaikan firman melalui media sosial. Dan yang kedua adalah teman saya juga, Bang Edis TV. Ya. Kalian sudah dengar bahwa dia punya dua teman, satu Edis, satu Pak Bom Bom. Artinya karena dia berteman, maka dia tidak bisa bersifat objektif, harus subjektif. Makanya ulasan beliau ini membenarkan Pak Bom Bom dan membenarkan Edis. Inilah yang dinamakan iman leteung. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Kalau memang dia mendukung Edis, dukung aja, salahkan Pak Bom Bom, kasih argumen. Kalau dia mendukungnya Pak Bom Bom, salahkan Edis, kasih argumen. Tidak ada itu sebenarnya. Ya ini benar, itu namanya iman leteung. Tahu leteung timun? Si leteung ada.
Kalau sang debater tidak mau, ya katakannya tidak akan. Sekalipun orang membenci saya, sekalipun orang menagih uangnya sama saya bilang saya berutang dululah. Pahit kawan, pahit yang kurasakan beberapa bulan ini, sehingga sempat aku berhenti 1 bulan. Aku harus cari pekerjaan agar aku tidak mereka setel stir lagi. Tapi nggak semua ya, yang baik-baik juga masih ada kok. Ini ya biasalah orang-orang yang mau mengancam-ngancam, mau cekek-cekek leherku. Kau kan udah kami kasih ini, kau harus turut dong. Apa kata kami? Kami sekarang suka edis. Alah. Tahun 2011 sudah pernah saya cetuskan itu. Sekalipun kau menolong nyawa saya ketika saya mau mati, tapi ketika bicara firman Tuhan, bagi saya tidak tepat. Kau adalah lawan debat saya. Gak peduli saya, kau menolong nyawa saya kok ketika mau mati. Tapi keluar dari situ, kau adalah penolong saya dan saya hormat kepadamu. Itu prinsip saya dari dulu kawan. Makanya kadang masuklah penggemar saya yang banyak membantu saya kan. Entah apa dibilang ya, ku lawan. Tapi ku bilang terlebih dahulu tolong ganti akun. Diganti akunnya baru kembali. Aduh, ada juga segan kita ya, maklumlah. Oke. Sekarang ku lanjutkan lagi, apa kata Bapak ini? Para TikTokers atau YouTuber sedang mempersoalkan penderitaan Yesus disalib untuk satu pandangan yang baiknya. Sesama Kristen mendingan kita dengan tenang, ya toh? Dengan santai, obrolan-obrolan yang membangun, saling menguatkan, sehingga kita bisa saling mengisi untuk satu pandangan yang murni, yang kita sebarluaskan melalui media sosial. Secara khusus, misalnya persoalan kematian Yesus di salib. Dua-dua teman saya dan Pak Bom punya pemahaman yang lain, Edis punya pemahaman yang lain. Kalau Pak Bom punya pemahaman itu rencana Bapa di sorga, Bang Edis bilang itu rencana iblis. Dan kelihatannya yang sama pandangan dengan Bang Edis ini saudara Elia Miron. Kelihatannya kalau Bang RK, sepintas saya lihat di TikTok saya lewat, oh Bang RK juga mirip Pak Bom begitu ya. Ya, jadi karena ini semua adalah keluarga ya, teman. Dan saya percaya 1 Korintus pasal 13 ayat 9 di sana memberi informasi bahwa nubuatan kita tidak lengkap, pengetahuan kita tidak sempurna. Mengatakan dengan tegas bahwa rencana penyaliban Yesus Kristus berujung sampai mati di Golgota itu memang rencana Bapa dan ayat-ayatnya sangat banyak. Kalian dengar Bapak ini ya, lidahnya bercabang. Kita dengar nanti ya. Pertama dibilangnya itu rencana Bapak, ayatnya banyak. Jadi dia sekarang ini mempersoalkan bahwa Alkitab itu kontradiksi semua isinya. Tanpa sadar dia mau mengatakan begitu kawan. Oke, kita lanjutkan ya. Ingat ya. Itu rencana surga, ayatnya banyak kata dia. Nah, di dalam perjanjian lama, Yesaya 53 itu kan adalah nubuatan tentang Mesias yang menderita ya. Dan Yesaya adalah nabi asli. Kalau nabi asli, nubuatannya tidak meleset. Nabi asli, nubuatannya tapi sampai detail-detail itu tidak ada yang meleset. Nah, Yesaya menubuatkan apa seputaran Yesus Kristus secara khusus sekitar Golgota ya. Soal kelahiran apa semua itu persis semua. Lagi-lagi Nabi Yesaya adalah salah satu nabi asli antara nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi palsu nubuatannya meleset ya, dan tidak tergenapi. Yesaya 53 itu ayat 10 secara eksplisit nubuatan itu, tetapi Tuhan berkehendak. Tuhan di sini Allah Yahweh merujuk pada Allah Bapa, berkehendak meremukan dia di sini anaknya Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan kemudian kalau kita baca terus
sampai ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara, memang kelihatan ini berbicara di sekitar penyaliban ya. Nanti ditambahi lagi sini antar. Lalu kalau kita bandingkan lagi kekasih-kekasih Tuhan dengan ayat lain, misalnya dalam Perjanjian Baru, ini data tentang penyaliban itu rencana Bapa. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 itu sangat jelas di sana. Ini adalah penggalan khotbah Petrus di hari Pentakosta ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, Kawan-kawan, di sini dia sudah mengakui itu rencana daripada Bapa di sorga. Tahu nggak kalian apa artinya berapologet? Dia berusaha mempertahankan imannya dengan mendalilkan sesuatu dan membuktikan dalilnya itu sesuai ayat Alkitab. Sudah. Di awal dia mendalilkan ini dari Bapa di sorga. Tapi kawan, karena dia punya dua teman yang harus dia layani dengan baik dua-duanya. Ini kan orang-orang munafik ini semua. Gak mau mengatakan ya tidak, tapi dia lebih berkata begini, ini temanku kubenarkan, ini temanku kubenarkan. Sehingga tanpa sadar dia mengatakan isi dari Bible itu adalah sesuatu yang kontradiksi dan adalah kerjasama Tuhan dan iblis. Ya tahu lagi aku kawan. Tuhan yang berencana, iblis yang menyukseskan. Kalau iblis menyukseskan, jadi buat apa iblis dihukum kawan? Paham ya? Kalau sang debater tetap pada pendiriannya, iblis ingin membatalkan penyaliban. Oke, sekarang ini saya lompati lagi langsung kepada dia mengomentari Edis, ntar ya. Tapi gini-gini terkenal ini kawan sampai ke Amerika. Nggak ngerti aku apa dasarnya orang membawa ini ke Amerika. Kalau aku aduh nggak usah lah ya. Jadi ayat ini sudah jelas bicara tentang penebusan dan di dalamnya ada penyaliban. Nah, yang disalibkan siapa? Yesus. Siapa yang menetapkan atau merencanakan supaya Yesus disalib? Ayat 20-nya bilang begini, Ia, Tuhan Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus dipilih, ditetapkan, dan itu ada dalam skenario atau rencana Bapa sebelum dunia dijadikan. Makanya ini saya kirim ke Bang Edis. Saya bilang Bang Edis mesti perhatikan data-data ini juga. Dan kelihatan Bang Edis menyambut baik apa yang saya sampaikan. Beliau berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Katanya Edis menyambut baik. Ia menyambut baik WA-mu karena nggak bisa ditolak, nggak diblokirnya. Jadi masuklah WA itu ke HP-nya. Tapi kalau dalilnya ini kan ditolak Edis. Aduh, ayatnya itu sudah cukup sangat jelas, tak usah ditafsir-tafsir lagi. Beliau sudah tahu, dibilangnya begini, betul. Tapi lihat habis ini ya, lihat. Dia balikkan ucapannya tadi, yang tadi dibilang ini banyak ayat mengatakan bahwa ini rencana Tuhan, begini, bogono. Dia balikkan lagi dengan lidah yang sama, bibir yang sama, isi kepala yang sama. Yang tadi dia bilang itu rencana Tuhan, dia balik lagi kawan. Ini kalian lihat ya. Oke, ntar. Karena kalau kita lihat ayat 20 dari 1 Petrus 1 ini, kapan Yesus dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia belum dijadikan atau segala sesuatu belum dijadikan, termasuk iblis juga belum dijadikan. Karena iblis itu kan ciptaan. Dalam ilmu angeliologi atau mungkin ilmu tentang malaikat, tentang cikal bakal munculnya setan, kita tahu bahwa setan itu adalah mantan malaikat. Di 2 Petrus 2 ayat 4 salah satunya data itu, juga data lain Yudas 1 ayat 6. Itu data-data seputaran malaikat-malaikat yang berdosa. Malaikat-malaikat yang berdosa itulah
yang kemudian itu ada kaitan dengan ayat tadi 18-19 dari 1 Petrus 1, di mana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya berujung penyaliban. Seperti itu. Kan itu ke Bang Edis, dan beliau juga rendah hati. Pak Edis mendapatkan informasi itu dan kelihatannya beliau menerimanya, bahwa itulah data-data seputaran rencana kekekalan Allah. Ini rencana dari siapa? Allah. Allah itu siapa? Pencipta. Nah, sedangkan pandangan yang mengatakan bahwa itu rencana iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu ciptaan. Emang ada data-data yang menunjang. Tadi sudah saya sebutkan. Misalnya di dalam Lukas 22 ayat 3, 4, 5, 6. Di situ diceritakan bahwa iblis masuk, lalu Yudas kemudian pergi. Nah, sudah kalian lihat kawan-kawan, dengan bibir yang sama dia mengatakan pertama rencana Tuhan, sekarang dirubah baliknya rencana iblis. Dasarnya apa katanya? Lukas 20 ayat 3, bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas. Iblis masuk ke dalam diri Yudas bukan untuk menyalibkan Yesus. Sudah jelas ayat itu, untuk mengkhianati Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus bisa dibunuhnya agar tidak mati di kayu salib. Itu aja susah sekali orang yang memikir, kawan. Makanya dibawa ke mahkamah agama untuk mencari dosanya. Apabila dosanya ditemukan, maka Yesus akan dihukum mati oleh mahkamah agama. Oke. Mahkamah agama apakah akan mengeluarkan hukuman salib? Enggak. Karena pada saat itu hukuman salib hanya berlaku orang Romawi karena dia penguasa. Paham ya? Maka karena tidak ditemukan, dibawalah dia ke Pilatus. Aduh, ini aja susah kali kalian mengerti, kawan. Pilatus bolak-balik dengan Herodes. Paham ya? Bisa enggak Tuhan dengan iblis sama-sama merancang penyaliban? Kan enggak bisa, kawan. Aduh. Kalau dia mengakui Tuhan yang merancang penyaliban, si bapak ini tadi, berarti iblis kontranya dong. Ini enggak, iblis dan Tuhan kerjasama, berarti iblis baik dong. Ya, itu pun susah kali kalian mengerti. Di mana dalam Bible iblis dan Tuhan bekerja sama? Coba tunjukkan saya lah. Kalau bisa iblis dan Tuhan bekerja sama menyelamatkan manusia dari dosa, ya buat apa Tuhan bermusuhan dengan iblis? Orang sama-sama menyelamatkan dosa manusia. Loh, salib itu kan jalan penebusan dosa. Tuhan merancang, iblis merancang. Sama-sama merancang mereka. Lah menurut iblis memang salib itu apa sih? Coba cari dalam Bible itu apa. Iblis tidak pernah mengerti salib itu apa. Yang mengerti itu hanya Yesus, maka Yesus yang menubuatkan. Artinya Yesus yang merancang. Iblis hanya merancang bagaimana supaya pekerjaan Tuhan itu gagal. Paham ya? Makanya dia masuk ke dalam diri Yudas agar Yesus untuk dikhianati, bukan untuk menyalibkan Yesus. Wow, di Yohanes 8 ayat 42-44, iblislah bapakmu karena semenjak semula dia menginginkan manusia mati. Paham kan? Katanya Yesus bukan manusia 100%. Berarti ayat itu tidak berlaku kepada Yesus. Kok itu aja susah kali? Yang dibilang kan manusia. Apakah Yesus manusia? Oh tidak. Yesus dia ada manusianya, ada Tuhannya. Berarti nggak manusia kan? Makanya kalau kalian bicara, bilang Elia Miron, katanya lulusan mana dia itu? Masa berpikir gitu aja nggak bisa? Aduh. Wow, dia hanya menang bahasanya lembut aja. Bahasaku gini kasar. Tapi kalau ilmunya ilmu nyata. Mereka kan parlecem. Parlecem itu mulutnya manis. Jadi mau salah mau benar ucapan dia. Orang karena dia menyampaikan dengan halus, orang menerima. Edis dengan Elia Miron kan sama kalau bicara. Parlecem. Mulutnya itu manis tapi berbisa. Ya. Oh, Yohanes 8, 42, 43.
Kemudian Yohanes 10 nggak dibaca dia. Yesus mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali, tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kok tiba-tiba dia bilang iblis mencabut nyawa? Iblis membuat mati. Yang membuat mati Yesus siapa? Kan iblis. Melalui orang Yahudi. Aduh, tak sejak kapan Yesus dimatikan iblis? Mr. Munrak, sudah 2000 tahun masalah Tuhan saja belum tuntas. Iya, itulah namanya firman yang hidup. Dia hidup tidak mati seperti batu. Batu kalau disembah, disujuti, diagungkan, dimuliakan, 1 jam pun selesai. Bahwa batu tidak bisa makan, bahwa batu tidak bisa bergeser ke sana kemari, bahwa batu tidak butuh ini, tidak, karena batu. Makanya firman di dalam Bible, firman yang hidup. Arti firman yang hidup apa? Sampai kiamat pun 1 hari sebelum hari kiamat, bahkan ini sudah mau kiamat nanti 1 detik lagi, ada saja orang nanti yang menafsir Alkitab itu berbeda lagi. Itulah artinya firman yang hidup. Tapi kalau Tuhannya orang Kristen batu, gampang kali. Batu tidak makan, batu tidak berjalan, batu tidak tidur, semuanya batu itu kawan. Paham ya? Maka mari kita sujud kepada batu. Hormat batu kami datang. Kan itu. Saya bicara kekristenan ya, jangan ada yang baperan lah. Iblis merancang yang jahat, merancang Yesus disalib karena salib adalah suatu penghinaan. Nah, ini lagi CSBS kreator. Iblis merancang yang jahat. Kawan, saya selalu mengatakan sama kalian, bagi manusia rancangan iblis dan rancangan Tuhan adalah jahat. Bagi manusia loh. Kok bisa sang debater? Loh, Tuhan, kenapa kau hancurkan Sodom dan Gomora? Mati semua orang. Iblis yang membuat itu, kan tidak. Siapa? Tuhan. Bagi manusia itu satu kejahatan. Tapi bagi Tuhan, saya pemilih ini suka-suka saya. Mau saya hancurkan, contoh, saya menciptakan ini. Ada enggak hak orang? Ada enggak benda ini protes kepada saya? Ada. Mau saya patahkan, saya hancur-hancurkan. Suka-suka sayang. Wow, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tak mungkin dia menyalibkan Yesus. Oke, Sodom dan Gomora siapa yang buat? Rancangan siapa? Bingung dia. Iya, itu Tuhan. Mana damai sejahtera yang kau bilang? Karena dia otaknya sejengkal pun tidak sampai. Sudah sering ku jelaskan. Jangan pandang kebijakan Tuhan dari sudut manusia. Bagi manusia Sodom dan Gomora itu adalah satu bentuk kejahatan Tuhan. Nah, ini biar kalian tahu. Tapi bagi Tuhan itu adalah penghukuman, suka-suka aku katanya. Anak bayi kawan mati pada zaman Sodom dan Gomora. Jangankan itu, ketika bangsa Israel disuruh menumpas orang Moab, bahkan bayi pun harus dibonoi. Pakai otak kalian betapa kejinya. Manusia sekarang kau suruh, makanya Ucilin bilang apa? Tuhan orang Kristen kejam. Wah, itu dibunuh anak-anak laki-laki, janda-janda montok diselamatkan. Kelawak. Untuk apa janda montok diselamatkan katanya? Kelawak. Makanya kalau kalian berbicara sama sang debater, nggak tembus. CSB kreator, perdalam dulu ilmumu dek. Jangan kau memandang Tuhan dan iblis dari sudut manusia. Hanya iblislah yang bisa kau pandang dari sudut manusia. Kalau Tuhan jangan. Keliru kau. Ketika Tuhan merancang air bah, sudah rancang Tuhan enggak? Kan sebelum itu kan dia disuruh Tuhan. Si Nuh membuat bahtera. Artinya dirancang Tuhan kan? Nuh, buat dulu kapal Nuh. Masukkan semua makhluk-makhluk ya berpasang-pasangan. Kalian kira membuat itu Nuh tanpa diperintah Tuhan? Artinya Tuhan sudah merancang. Sampai Nuh pun bingung, apa gunanya kapal ini Tuhan? Udahlah kau buat aja lah. Tidak usah banyak kali pertanyaanmu. Saking percaya si Nuh, dibuatnya lah kapal itu. Akhirnya apa?
Datanglah air bah. Mana ada air bah itu datang seketika? Dirancang Tuhan kan. Ditunggunya dulu Nuh selesai membuat kapal itu. Jadi kalau di channel Sang Debater ini sekarang, kalian nggak bisa nekan-nekan aku. Kalau dulu oke, langsung WA. Bang, kami mendukung kau. Bahasanya mendukung. Ya, setelah itu aku bilang, ya bang, kalau bisa begini, tahu aku maksudnya apa? Kalau ku lawan mereka, mereka nggak mendukung. Sekarang aku bilang, tai sama kau. Nggak peduli aku. Ya, kau cabut pun donasi kau sama, nggak peduli aku sekarang ini. Aku hanya butuh makan sesuai aja. Nggak banyak kebutuhanku. Tuhan Yesus pasti memenuhi semua kebutuhanku. Jadi jangan coba-coba mengancam-ngancam, mungkin bantuan kalian ya. Nggak ulang tai sama kau. Sekarang aku berkata ya, katakannya tidak, katakan tidak. Nggak peduli aku. Itu biar kalian tahu. Wah, bahasanya kotor, kasar. Iya, bagiku nggak kasar itu. Pergi kau ke Sumut, pergi kau ke Sebangat tempat kami ini. Mana enjeng, mana kau? Biasa. Itulah pergaulan kami. Biasa itu. Di Medan juga gitu. Bahkan lebih paham ya? Oke. Iblis merancang yang jahat. Merancang agar Yesus salib. Aduh. Coba cari satu ayat di dalam Bible yang mengatakan iblis berbicara tentang salib. Kalau ada kupotong kupingku. Salib mulai dikenalkan Yesus sebagai jalan keselamatan. Bukan ketika dia disalib. Kalian keliru. Baca Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itulah pencanangan salib oleh bukan iblis. Paham? Kemudian di Matius 20 ayat 19, anak manusia akan ditangkap, disesa, disalib, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Ada enggak iblis membuatkan ini? Enggak ada. Paham ya? Maka iblis mendengarkan, kan ya, iblis mendengar firman Tuhan dan membelokkannya. Dia tidak ingin Yesus mati di kayu salib sejak semula. Makanya dia mencari Yesus, disuruh Herodes untuk dipenggal, bukan disalib Yesus dari bayi kan. Makanya otak Zedis nggak sampai, otak Elia Miron pun nggak sampai. Cuman mereka menangnya apa? Cara berbicaranya lembut, nggak seperti aku. Sehingga dengan bicara lembut, orang bisa dihipnosis menjadi goblok. Kalau aku enggak, biar aku bicara gini-gini, tapi kalian cerdas. Aduh, ya. Kemudian orang Yahudi, Farisi Taurat mengambil batu, Yohanes 10 ayat 33-34, mau dilempari Yesus. Paham kalian? Tujuannya apa? Agar dia tidak mati kayu salib, tapi mati di tempat karena perbuatan dia. Sudah. Ketika bertemu di bukit, Matius 4, iblis memaksa Yesus, membujuk Yesus, lompat akan kuberikan. Kalau lompat dia mati. Keinginan iblis kan Yesus mati tidak di kayu salib. Bagaimana Yesus tidak sampai ke kayu salib? Apakah dia berhasil? Tidak. Dia masuk ke dalam Yudas. Tujuannya apa? Agar salib juga batal. Agar apa bisa batal? Dibawa dia ke mahkamah agama. Bagaimana cara untuk membatalkan ke mahkamah agama? Ternyata nggak bisa juga. Maka Yesus sudah membuat apa? Maka dia akan diperhitungkan sebagai pemberontak. Maka Yesus mengeluarkan pernyataan. Dalam 3 hari kurobohkan bait Allah ini, 3 hari bisa kudirikan. Itulah dibuatkan dasar kesalahan Yesus kepada Pilatus. Orang ini berkata dia mau merobohkan bait Allah, artinya pemberontakan. Sudah. Jadi ada nggak situ kerja iblis? Tidak ada. Orang Yesus yang mengatakan kok. Sudah. Maka digenapilah. Orang-orang ini membawa Yesus kepada Pilatus untuk dihakimi. Tapi apakah dia disalib juga? Kan belum. Mau dilepaskan. Tidak kutemukan kesalahan, kata Pilatus.
Kenapa Yesus disalib? Tahu nggak kalian? Aku udah sering mengatakan untuk menggantikan Yesus Barabas. Yesus Barabas ini adalah cerminan dari semua umat manusia pendosa ini yang harusnya dihukum mati, tetapi oleh darah Yesus dia yang merelakan dirinya hukum mati. Yesus Barabas selamat. Oh, yang membebaskan Yesus Barabas siapa? Iblis, nenekmu kiper. Ya, kau bebaskan orang dari kematian. Apakah itu perbuatan iblis? Orang dari hukuman mati? Yang membebaskan orang dari hukuman dosa, perbuatan, itulah rencana Tuhan. Mana pernah iblis ingin menyelamatkan kita yang sudah berdosa ini dari alam kematian. Orang dia diperintahkan makananmu seumur hidup adalah debu tanah. Berarti roh Tuhan masuk kepada orang Yahudi? Iya. Kenapa sulit kali membilang itu? Karena harus diselesaikan salib ini. Maka mereka berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Hanya Tuhan Yesuslah yang membebaskan orang berdosa dari hukuman mati. Itu kan cerminannya. Iblis bila perlu mematikan orang itu. Paham kalian? Sehingga dia mengorbankan dirinya. Mengorbankan diri Yesus. Apakah itu perbuatan iblis? Tidak, itu perbuatan Yesus sendiri. Karena Yesus yang mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambilnya dari. Itu aja kalian sulit kali berpikir. Aduh, udah semantap ini aku menjelaskan, masih ada tetap yang on. Makanya tonton videoku ini enak sampai habis. Kalau nggak kalian tonton, kalian on najis tralala. Aduh, paham ya? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun yang mengambilnya. Yang memberikan Yesus itu disalib siapa? Ya Yesus. Paham nggak? Yesus yang merelakan dirinya dibawa ke mahkamah agama. Bisa nggak Yesus lepas dari mahkamah agama? Bisa. Orang ketika Petrus memotong telinga apa? Sarungkan itu Petrus pedangmu. Baca Matius 26 itu. Kubuka dulu ya. Aduh. Semoga lah kalian cerdas. Makanya aku takut aku meninggalkan pengajaran agama Kristen ini. Begitu ku tinggalkan, masuklah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang. Dan banyak yang membela aku, bang, kok nggak muncul lagi abang? Jawab dulu itu, jawab dulu. Udahlah nanti. Akhirnya aku pikirkan, iya ya, udah sebulan ku tinggalkan orang ini. Sudah mulai banyak pernyataan-pernyataan yang dianggap dewa. Edis kan dianggap dewa. Ucapannya dianggap sebuah kebenaran. Aduh, kubukakan dulu Matius 26. Jadi kalian nggak ngerti jalan Tuhan itu ya. Aduh. Nah ini. Pada saat itu Yesus berkata orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar kepada Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab Nabi, bukan kitab iblis, bukan ucapan iblis, kitab Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya, kawan. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedangmu. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi kawan, yang menginginkan Yesus disalib siapa? Yesus sendiri. Kalau dia tidak menginginkan, Tuhan Bapa di surga, turunkanlah malaikat, habis semua. Kalau enggak kayak Uclim, diangkat dia kawan, kayak Basiledes, diganti dengan yang serupakan. Bukan iblis yang membawa Yesus, Yesus sendiri yang ingin. Masa itu aja otak Syedis dan Elia Miron tidak bisa berpikir.
Bukan iblis, Yesus yang ingin. Sarungkan, tidak usah. Semua harus tertulis, itu harus digenapi. Siapa yang menginginkan? Iblis? Enggak kan? Yesus menginginkan. Sudah. Maka ditangkaplah Yesus. Setelah Yesus ditangkap, diseretlah ke persidangan. Sampai di persidangan tidak ditemukan dosanya. Paham kalian? Jikalau Yesus ingin, bisa nggak dia bebas? Masih bisa. Selagi roh Tuhan di dalam diri Yesus, tak bisa Yesus mati. Makanya terakhir Eloi, Eloi lema sabachthani. Setelah itu baru bisa menyerahkan nyawanya. Sebelum itu bisa nggak dia menyerahkan nyawanya? Nggak bisa. Karena masih ada roh Allah dalam dirinya. Paham ya? Nah, sekarang ada ditanya, kalian mau membebaskan siapa? Yesus yang adalah Barabas, yang penjahat ini segala macam, yang harusnya dihukum mati, atau Yesus adalah Kristus yang tidak kutemukan dosanya sedikit pun, kata Pilatus. Mana yang kalian pilih untuk dibebaskan? Lantas ketika orang itu berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas, itu kalian kira pikiran iblis? Tidak pernah iblis membebaskan orang dari hukuman mati. Yang membebaskan orang dari hukuman mati adalah Yesus, satu-satunya. Kalau orang bilang the one and only. Kita ini adalah orang yang sepantasnya layak mati, tapi oleh Yesus kita dibebaskan. Apa contohnya? Orang yang disalib di sebelah dia. Kan Yesus yang menyelamatkan itu. Jadi yang membuat orang banyak ini berseru-seru, salibkan dia, ganti bebaskan Barabas. Itu bukan perintah iblis. Oh, tapi kan menyalibkan itu adalah perbuatan jahat. Jahat menurut kau. Menurut Tuhan kan dia bilang dia akan harus digenapi. Jadi semua itu Tuhan yang mengerjakan. Iblis kerjanya apa? Bagaimana Yesus dibawa ke pokoknya nggak mati di kayu salib aja deh. Begitu detik-detik mau ke kayu salib, Tuhan bekerja di situ. Kalian tahu, Tuhan bekerja. Tidak bisa orang itu menyimpang daripada nubuatan itu, harus disalib. Di mana iblis di situ kalian temukan? Tidak ada. Bebaskan Barabas. Itulah misi Yesus. Aku datang memanggil orang berdosa, membebaskan orang berdosa. Cocok, cocok. Berarti Tuhan yang bekerja sehingga dibebaskanlah pendosa ini. Yesus ini itulah yang disalibkan, bukan iblis. Oh, rancangan Tuhan damai sejahtera. Kan sudah kubilang, rancangan Tuhan kau bilang damai sejahtera kan? Ketika Tuhan merancang perahu Nuh, jikalau ada bapakmu di situ, mamamu di situ, okelah kau selamat. Menurutmu damai sejahtera enggak itu? Enggak kan? Anak-anak mati semua, tenggelam mati yang bernapas. Paham enggak? Suka-suka Tuhan, dia menghukum suka dia. Oh, berarti Tuhan menghukum Yesus? Tidak tuh. Kan Yesus yang mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Sorting time lama-lama bisa enggak sih? Jangan pakai opini pribadi. Saya tak pakai opini. Kan saya bacakan ayatnya Bible. Kan Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan. Oh, aku buka. Memang masih banyak yang on Kristen ini. Gak semua ya, masih banyak bilangnya. Makanya aku kemarin terpanggil, kalau aku tinggalkan ini banyak nanti orang Kristen tersesat. Karena di situ isi kepalanya nggak ada itu. Tapi kalau menghujat, udahlah. Aku pun bisanya lebih dari situ, tapi kan karena di Indonesia nggak mungkin lah. Dia ke luar negeri lari ya biarin aja lah. Hanya untuk menghujat dia kawan harus keluar modal 1 M. Sementara siapa nggak perlu Pak Lidara, yang lain santai aja kawan. Nggak nampak wajah, nggak nampak orangnya di mana, santai. Aduh. Matius 20 ayatnya ke-9. Yang kalian bilang opini. Yesus berkata begini, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa. Jadi dia sudah menentukan mereka akan jadi ada nggak bisa keluar dari? Tidak ada. Ini sudah digariskan Yesus, rencana Yesus. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah, dan disalib
disalibkan. Apakah ini opiniku? Hei, otak lembu. Kok kau bilang ini opini? Ini Yesus yang menentukan kan timelinenya itu. Kalau apa ya? Storyboardnya kan Yesus yang menentukan. Sutradaranya kan Yesus. Bisa nggak orang menghalangi penyaliban ini? Iblis berusaha tapi nggak bisa. Ini ku bacakan lagi. Halo. Maunya ku ajari kalian cara melihatnya. Rahel Sibuya. Bisa-bisa juga katakan salibkan dia itu, mereka teriakkan karena mereka tidak tahu makna salib itu. Mereka tahu. Ku bacakan Matius 27. Oke. Kalau dulu kan makna salib itu adalah tempat penghukuman, ya, tempat terkutuk katanya. Itu salib Yahudi. Kalau salib daripada orang Romawi itu hukuman orang penjahat kelas kakap, pemberontak yang begitu ya. Ntar ayat, kalau nggak salah ku ayat 15 ya. Nah ini, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri itu untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Nah ini kawan, ayat ini hanya berkata membebaskan satu untuk pilihan. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Namanya Yesus juga. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas, Yesus yang disebut Kristus. Paham kalian? Oke. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dia tahu orang ini menyerahkan karena dengki. Si Pilatus tahu, ya, karena suruhan iblis. Mereka menangkap Yesus, dihakimi di mahkamah agama, nggak ketemu dosanya. Bisa nggak mereka menjatuhi hukuman mati di mahkamah agama? Bisa. Tapi kenapa nggak mereka lakukan? Karena Yesus mengatakan harus mati kayu salib, harus, tidak bisa ditawar-tawar. Bisa aja kan? Mereka menghukum mati Yesus itu bisa, karena itu sudah dibawa kekuasaan mereka. Tapi bisa nggak mereka lakukan? Nggak bisa. Kenapa? Salib harus jadi, nggak bisa, karena itu perintah Tuhan, nubuatan Tuhan. Paham? Iblis mau menghalangi, nggak sanggup iblis. Oke. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 19. Ini mengenai istrinya ya, WA. Jadi WA itu ada kawan semenjak zaman Pilatus. Kok bisa sang debater? Kau baca nih. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Lalu WA kawan sampai. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Dikirimnya pesan. Di mana istrinya? Mungkin di rumah kan. Yang di pengadilan kan hanya Pilatus. Oh, istrinya juga ada di pengadilan. Itu asumsi. Kalau di rumah bisa nggak? Ya istri kan zaman dulu kan memang di rumah. Di pengadilan tidak boleh istrinya ya. Nah, itu cara berpikir logisnya. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Hukum mati ini banyak kawan ya. Dirajam, dipenggal, digantung, macam lah itu. Diracun, lah. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Barabas, kata Pilatus kepada mereka. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka berseru, ia harus disalibkan. Oh, iblis yang menyuruh. Indah, ini Tuhan yang menyuruh. Karena firman Tuhan tidak boleh gagal. Yang mengatakan disalibkan Yesus. Jadi orang-orang ini kawan berpikir secara pikiran manusia. Wah, karena itu kan penyaliban itu sebuah kejahatan, maka yang memerintahkan ini adalah iblis. Itu udah digariskan Yesus, aku harus mati disalib. Paham nggak kalian? Bisa nggak itu terhindari? Nggak bisa. Iblis udah berusaha, nggak bisa juga. Maka terakhir
Siapa yang kalian ingin aku bebaskan? Barabas, Barabas. Artinya Yesus sesuai firman-Nya menggantikan orang berdosa. Siapa yang memerintahkan itu? Yesus. Paham ya? Aku menyerahkan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya ini sekarang. Oke? Artinya apa? Dipengaruhi orang. Udah Barabas. Ia harus disalibkan. Padahal mereka tidak ada bicara salib dari awal kita baca Bible kan. Gak ada. Bisa jadi mereka waktu Yesus mengucapkan itu didengar mereka kan. Maka mereka bilang harus salibkan. Wah. Tapi iblis tak pernah bicara salib. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Ya. Ditanya kejahatan apa yang telah dilakukannya. Namun mereka makin berteriak. Keras berteriak, ia harus disalibkan. Paham ya? Inilah detik terakhir iblis ingin membatalkan penyaliban dengan pernyataan Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan di dia. Dia kan tidak pandai salib kata Pilatus, tapi orang itu berteriak terus, salibkan, salibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan basuh tangannya orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini, tetapi urusan kamu sendiri. Pilatus nggak tahu kawan, bahwa dia ingin membatalkan salib. Makanya dibilangnya, aku tidak tahu apa orang ini, tidak kutemukan kesalahannya. Dan mau membatalkan salib itu. Dia berupaya membujuk, tetapi mereka tidak mau. Makanya Yesus berkata, ampuni mereka. Termasuklah si Pilatus. Pilatus nggak tahu bahwa itu sudah dibuatkan Yesus sendiri. Harus dia disalibkan. Oke? Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya dituangkan atas kami untuk atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan para mereka, tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah ini kawan. Paham ya? Oh masih ada cara lagi. Oh cara apa untuk membebaskan? Itu sudah diputuskan untuk disalibkan kawan. Pilatus berusaha membatalkan salib dengan berupaya mengatakan Yesus ini tidak berdosa. Samalah Pilatus ini dengan Petrus yang berusaha mengatakan, tidak Tuhan, engkau tidak akan ditangkap oleh Romawi dan diserahkan. Di Matius 16 kalau nggak salah ya, tunggu. Yesus mengatakan, nyalah engkau iblis. Iblis kawan. Jadi justru yang menghalangi Yesus disalib itulah iblis, bukan aku yang bilang. Keliru kalian. Aduh. Ya. Nah ini. Aduh. 16 ayat 23. Ini 16 ayat 23 ya. Bacakan. Matius 16 ayat 23. Ingat ya, yang menghalangi Yesus disalib itu iblis. Paham ya? Kalau ada orang berteriak salibkan Yesus, itulah yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Aku menyerahkan nyawaku kan ya, dia akan mati di kayu salib kan ya. Nah, kita lihat, apakah pernyataan saya ini benar? Bentar. Memang kalian kalau melihat seperti ini sulit kali kalian mengerti. Ayatnya yang ke-23. Oke, dibilang gini ayat 20. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Yang mau membatalkan penyaliban itu iblis. Apa kata Yesus kepada Petrus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi siapa yang mau menghalangi itu adalah iblis. Pilatus adalah iblis menurut penyaliban ini, karena dia ingin menghalangi. Caranya apa? Dia ini tidak punya dosa katanya. Sama dengan Petrus, jumusnya pedangnya. Kau kira aku nggak bisa? Sama dengan, karena kalau Yesus bisa bicara misalnya sama Pilatus, tidak usah kau bela-bela aku katanya.
Ini harus terjadi seperti dinubuatkan di kitab nabi-nabi. Nggak usah kau bela-bela. Hanya langkah iblis. Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia kan berpikir apa? Dia tidak punya salah, harus dibebaskan. Tapi Bapa di surga memikirkannya apa? Harus digenapi. Paham ya? Nah itu biar kalian tahu. Dia harus memaafkan Pilatus. Pilatus nggak tahu dari segi manusia. Apa yang dilakukan Pilatus itu bagus. Paham ya? Tapi dari segi Tuhan apakah nyalah engkau iblis? Karena engkau akan hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dilakukan Petrus dari segi manusia bagus enggak? Bagus. Dia membela gurunya. Tapi dari segi Tuhan, kau nggak tahu buat engkau. Ini urusan Tuhan. Paham ya? Masih tetap viral di media sosial terkait dengan pernyataan Edis TV yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus merupakan rencana iblis dan tidak ada sama sekali di dalamnya rencana Allah Bapa. Hal itu tentu menimbulkan reaksi, respon dan tanggapan bertubi-tubi dari apologet Kristen. Bahkan sudah turun tangan langsung Dr. Dengki Gadas, Albert Romampuk, Pendeta Esra Soru, Pendeta Muriwali Yanto Matalu atau MYM, Pendeta Dr. Willy Pandan Solang, dan masih banyak lagi pendeta atau apologet lain. Apa yang telah diyakini dan dipercayai oleh gereja Tuhan, tubuh Kristus, orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad, penyaliban Yesus merupakan rencana kekal Allah. Sebelum ada ciptaan lain, sebelum Allah mencipta malaikat, sebelum adanya iblis, sebelum adanya manusia, Allah telah merancang akan datangnya atau akan diutusnya firman nuzul turun ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan namanya Yesus Kristus dan akan menjadi penebus manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis dengan cara disalibkan. 1 Petrus 1 ayat 18-20 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, artinya Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah dipilih oleh Bapa menjadi penebus manusia dari dosa, kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis sebelum dunia dijadikan. Nanti kita akan banyak menemukan di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa yang terjadi dalam diri Yesus harus terjadi demikian karena sudah dinyatakan lewat nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Semua yang terkait dengan Yesus termasuk dalam puncak karya penebusan penyelamatannya melalui mati dengan cara disalibkan. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Salah satu dari nubuatan tersebut jelas terlihat di dalam Yesaya 53, paling tidak dari ayat 1 sampai 10, tapi secara khusus kita soroti ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya
umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini merupakan nubuat tentang datangnya Mesias. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kita masih teringat dengan doa Yesus sebanyak 3 kali yang diucapkannya di Taman Getsemani. Dan doa itu sama persis. Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Cawan yang dimaksud di situ, di mana Yesus siap, rela menanggung penderitaan dalam tubuhnya, karena Dia ingin menggantikan manusia yang berdosa, yang tidak berdaya mengatasi dosa, lewat kerelaannya mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 ini juga dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak. Kehendak Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan Tuhan, otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Itu merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Karena Allah kita bekerja secara komplit, lengkap, dan sempurna. Jadi tidak ada kehendak iblis dalam penyaliban Yesus yang bertujuan Yesus menjadi jalan keselamatan yang menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan derajatan kuasa iblis. Rencana kekal Allah dalam pengetahuannya yang sempurna merencanakan, berkeinginan, berkehendak akan mengatasi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Melalui Yesus akan diutusnya ke tengah-tengah dunia dan mengalami kematian dengan cara disalibkan. Tidak ada keraguan sama sekali. Jadi ketika tadi sang debaters menyemprot Edis TV, Elia Miron, Pendeta Mel Atok, ada benarnya dengan maksud dan tujuan supaya tidak kompromi, tidak menjadi abu-abu, tidak menjadi ambigu, tidak jelas. Apalagi seperti Pendeta Mel Atok, selama ini sering saya menyaksikan khotbah-khotbah beliau. Beliau tidak ada istilah kompromi. Pokoknya menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya, tanpa ada keraguan sama sekali. Tapi kelihatannya sedikit menurun dan kendor dalam konteks terkait dengan dua sahabatnya, Edis TV dan Pak Bom Bom, yang memiliki pengertian pemahaman yang berbeda, yang mana Edis TV mengatakan bahwa penyaliban Yesus merupakan rencana iblis tanpa ada rencana Bapa. Tetapi Pak Bom Bom menegaskan sebaliknya, penyaliban Yesus bukan rencana iblis, tapi rencana kekal Allah Bapa sejak semula. Karena berteman kepada kedua orang ini, kelihatan jadi tidak begitu tegas dan terang benderang. Itu yang dimaksud oleh sang debaters. Memang dalam Matius pasal 5:37 Yesus pernah berkata, jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya, jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Tidak boleh ada kompromi. Mirip kebenaran bukan kebenaran. Sepertinya kebenaran bukan kebenaran. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Mau ada kerinduan, keinginan, kehendak dari iblis memakai Yudas Iskariot atau memakai imam-imam kepala tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, dalam rangka ingin membonbon Yesus, bahkan
iblis membisikkan kepada Yudas Iskariot akan rencana agar Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, atau Yudas Iskariot dirasuk oleh iblis ingin menjalankan rencananya. Saya mau kasih tahu, itu hanya numpang, tetapi tidak pernah ada terbersit di hati iblis Yudas Iskariot, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi. Udah, kita bun-bun Yesus, kita serahkan Yesus ke mahkamah agama. Datang mahkamah agama, kita bawa kepada pengadilan Pilatus, masuk kepada Herodes, sidang dan seterusnya. Biar nanti Yesus mengalami kematian, nanti dengan cara suara terbanyak, salibkan dia, supaya nanti ada menjadi juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa, kematian kekal dan jeratan kuasa iblis. Mana ada di benak iblis seperti itu. Bahkan sering kita membaca dalam Alkitab, begitu banyak kesempatan bagi iblis dan antek-anteknya untuk mencelakai Yesus, untuk membun-bun Yesus, untuk membelokkan Yesus dari rencana Bapa bahwa dia harus mengalami kematian dengan cara disalibkan. Bukankah iblis yang mencoba Yesus di padang gurun, di bumbungan bait Allah, di gunung yang tinggi, ingin membelokkan Yesus supaya jangan mati di kayu salib, sehingga tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki? Berarti iblis ingin menggagalkan Yesus mati dengan cara disalibkan. Bahkan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis tidak tinggal diam. Bisa kemudian kita baca di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa iblis berulang-ulang dengan berbagai macam cara untuk membuat Yesus berbelok dari kehendak Bapa. Memang Yesus telah mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kapan Yesus menyelesaikan pekerjaannya? Ketika Yesus berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Tapi coba lihat, ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, mereka takjub, terpukau, terpesona. Mereka ingin memaksa Yesus menjadi raja. Yesus tidak mau, karena Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan politik, kerajaan dunia. Karena kerajaannya berasal dari atas. Kerajaan Allah, kerajaan surga, yaitu membawa keselamatan bagi manusia dengan cara penebusannya di kayu salib, dengan cara disalibkan. Nanti kemudian iblis memakai salah seorang dari murid Yesus bernama Petrus. Yesus berulang kali mengatakan, sebentar lagi kita akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan diolok-olok, akan dikina, direndahkan, dan nanti aku akan ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Petrus berkata, dijauhkan Allah lah daripadamu begitu. Tapi Yesus berkata, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukankah murid ini pikirannya ingin dipakai oleh iblis, hendak menghambat Yesus mati di kayu salib? Bahkan dalam sebuah kesempatan, orang-orang Yahudi tidak suka dengan Yesus. Maka mereka pun menggiring Yesus ke tebing, ingin mendorong Yesus supaya jatuh ke jurang. Berarti mereka ingin membunuh Yesus. Tapi Yesus dengan sekejap mata
menghilang dari tengah-tengah mereka. Kenapa demikian? Karena Yesus tahu kehendak Bapa kepadanya. Bukan mati dengan jatuh di jurang, tapi mati dengan cara disalibkan. Jadi kalau ada rancangan-rancangan iblis hanya numpang kepada rencana Allah yang kekal, tetapi tidak pernah terbersih di hati mereka. Udah, kita serahkanlah Yesus, biarlah dia disalibkan supaya nanti kita jadi berjasa. Yudas berjasa, imam kepala, tua Yahudi, orang Farisi berjasa, sehingga nanti orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu berterima kasih kepada kita. Nonsen, omong kosong, tidak ada demikian. Iblis itu numpang tenar. Iblis itu numpang nebeng-nebeng. Bukan jadi dia perencananya. Mungkin ada orang yang berkata, kalau begitu Allah orang Kristen sadis dong. Masa membiarkan anaknya dibun-bun dengan cara disalibkan, disiksa demikian? Saya mau kasih tahu kepadamu, kalau engkau melihat dari satu sisi, maka engkau akan tersesat. Saya kasih contoh kepadamu yang masih sesat pikir. Kalaulah misalnya ada seorang yang sangat engkau kasihi, dia berada di ujung tanduk, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan engkau sungguh mencintai, mengasihi dia. Pertanyaan saya, apakah Anda mau mengorbankan segala sesuatu demi keselamatan dari dia yang engkau kasihi? Termasuk, maukah Anda menyerahkan nyawa Anda untuk menyelamatkan dia? Itulah yang dikerjakan, direncanakan, dinyatakan oleh Allah Bapa dengan mengutus firman-Nya ke tengah-tengah dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, monogenes theos, miliknya yang terbaik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi cintanya, demi kasihnya kepada manusia yang tidak bisa mengatasi dampak dari kejatuhan kepada dosa, dampak dari jeratan kuasa iblis, dampak dari kematian kekal. Tidak ada manusia yang bisa mengatasinya. Itu sebabnya Allah Bapa berkenan mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia, rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita.